Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Selanjutnya disebutkan pula bahwa corruptio berasal dari kata corrumpere yang merupakan satu kata dari bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah corruption, corrupt Inggris, corruption Prancis, dan corruptic atau corrupti Belanda. Indonesia kemudian memungut kata ini menjadi korupsi. Arti kata korupsi secara harfiah adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Dalam KBBI edisi 4, korupsi didefinisikan lebih spesifik lagi, yaitu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya, untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang termasuk dalam tindakan pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Faktor internal merupakan faktor korupsi dari dalam diri pelaku. Terdapat dua aspek dari faktor internal, yaitu satu, aspek perilaku individu, seperti sifat tamak atau rakus, moral kurang kuat, penghasilan kurang mencukupi, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak bekerja, ajaran agama yang kurang diterapkan. Dua, aspek sosial, seperti oleh keluarga atau dikendalikan oleh masyarakat. Faktor eksternal merupakan faktor dari luar individu. Terdapat 5 aspek pada faktor eksternal, yaitu aspek organisasi, sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politik atau tekanan kelompok, aspek hukum. Bentuk-bentuk korupsi yaitu 1. Kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 7. Gratifikasi. Banyak sekali perbuatan korupsi yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu sering terlambat, memberikan hadiah untuk seorang guru agar anak kita selalu mendapatkan perhatian lebih, memberikan uang tambahan kepada seorang petugas administrasi untuk mempercepat pengurusannya, membayar uang damai kepada polisi saat terkena tilang, memberikan hadiah pada atasan atau menerima hadiah dari bawahan. Dampak dan pengaruh korupsi hampir ada di semua bidang, yaitu dampak di bidang ekonomi, dampak terhadap pelayanan kesehatan, dampak terhadap sosial dan kemiskinan, dampak terhadap birokrasi pemerintahan, terhadap politik dan demokrasi, terhadap penegakan hukum, terhadap hankam, serta terhadap kerusakan lingkungan. Apakah hukuman yang tepat dijatuhkan bagi koruptor? Koruptor harus dihukum sesuai dengan kadar perbuatannya yang dapat diwujudkan dalam bentuk hukuman mengembalikan semua harta hasil korupsi, membayar ganti kerugian, membayar denda, kurungan, penjara. Bahkan dalam kondisi tertentu, koruptor harus dijatuhi hukuman mati sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.